Kembali di Dialog Corporate Action, pemirsa masih bersama Direktur Utama PT Adi Sarana Armada Tbk, Bapak Projo Sunaryanto. Pak Projo, kita beralih untuk membahas sedikit terkait pendapatan dan juga laba bersih. Untuk ASA sendiri menargetkan berapa besar Pak untuk tahun ini? Sebenarnya kalau dari segi revenue growth kita itu mengharapkan untuk tetap tumbuh dengan sekitar 25–30%. Baik. Nah, ini memang mungkin luar biasa ya di tengah COVID kita bisa growth sebegitu besar gitu kan. Tapi kalau sebenarnya bisnis kita ini kalau dengan kondisi krisis begini banyak perusahaan yang mulai berpikir logis ya. Jadi satu tadi growth daripada e-commerce delivery tadi itu juga pasti growth ya. Yang kedua itu perusahaan-perusahaan yang tadinya memiliki mobil akan berpikir rasional. Jadi buat apa mereka invest di aset yang non produktif seperti mobil gitu kan. Sehingga cash flow daripada capex-nya itu akan bisa terpakai untuk core bisnisnya. Sehingga untuk transportasinya mereka lebih memilih kenapa saya tidak menyewa aja, sehingga paymentnya kan monthly itu daripada dia kalau beli aset yang sekarang dari segi likuiditas juga susah, leasing juga belum mengucurkan kredit, sehingga capitalnya juga lebih baik digunakan untuk core bisnisnya kan. Jadi cara berpikir rasional ini juga akan membuat bisnis daripada ASA untuk retailnya juga growth. Yang kedua juga sektor government ya. Government ini kan susah juga kalau mereka membeli mobil terus dipakai, kalau mau dispose daripada mobil untuk government ini kan juga harus approval dari Menteri Keuangan gitu ya. Nah, iya, betul. Jadi lebih baik mereka kan sewa aja, budgetnya atau juga ada kan. Kemudian kalau sewa mobil 4 tahun kan budgetnya sudah bisa diprediksi tanpa ada biaya-biaya yang tidak terduga seperti maintenance dan lain-lain, accident semua kan mobilnya tetap beroperasi. Jadi secara logis itu growing the business kalau mereka masing-masing mulai menilai investasi yang ada untuk masing-masing perusahaan ini harus efisien. Ya. Jadi itu yang membuat bisnis kita akan growth seperti itu. Artinya jadi kalau targetnya juga sudah sangat dipikirkan dan logis begitu ya untuk menarget target laba dan juga pendapatan yang tadi sudah disasar oleh ASA begitu Pak Projo. Ya. Jadi kalau labanya sih pasti masih positif ya, tapi ya mudah-mudahan tidak lama PSBB-nya dan ekonomi kita mulai bergerak. Seperti balai lelang kita itu pada waktu kemarin PSBB 2 bulan memang hanya bisa dilakukan secara online. Tapi sekarang sudah offline juga. Tetapi karena peserta lelangnya sudah terbiasa dengan online, sehingga kita malahan sekarang bisa online dan offline gitu kan. Nah, jadi justru malah dua jalur itu ya yang bisa dilakukan. Ada rencana ekspansi bisnis apa lagi Pak untuk ASA di tahun ini atau sudah merancang untuk di 2021 akan melakukan ekspansi lainnya begitu? Di 2000 tahun ini dan 2021 kita sedang menyiapkan bisnis cross border. Yaitu apa? Cross border itu untuk supaya selama ini kan seperti Pak Jokowi juga bilang kita ini kan banyak import barang-barang dari China ya. Jadi untuk e-commerce kita ingin reverse logistik. Jadi barang-barang Indonesia yang dari UKM, UMKM itu kan market ke sana mahal kalau di marketing sendiri kan. Nah, kita cariin partner di sini yang dimana kita bisa melakukan ekspor ya untuk barang-barang yang mungkin jumlahnya kalau satu kontainer nggak cukup untuk sendirian. Tapi UKM ini kan sebenarnya market seperti di China, di negara-negara lain kan bisa sebenarnya bisa mendorong penguatan di situ. Problem di UMKM kan marketing. Nah, kita punya channel-channel yang dimana nanti kita akan lakukan cross border ini untuk membantu UKM-UKM ini untuk bisa mengekspor. Baik, jadi tidak hanya barang-barang mungkin UMKM hasil dari luar negeri yang bisa masuk ke Indonesia, tapi kita kembalikan reverse begitu ya, UMKM Indonesia juga bisa menembus pasar internasional. Terakhir Pak Projo, ini kalau kita lebih menyasar untuk bisnis end-to-end logistik, ini kan juga ada trust yang harus dibangun di situ begitu ya, karena mengantarkan barang sampai tepat waktunya dan selamat begitu sampai tujuan. Bagaimana Anda bisa meyakinkan publik di tengah kondisi ekonomi, di tengah pandemi seperti sekarang ini bisa tetap eksis ASA dan juga mungkin dari sahamnya juga bisa terus berkembang begitu Pak? Jadi tujuan kita melakukan bisnis ini sebenarnya juga kita berusaha menciptakan lapangan kerja ya. Jadi kurir ini jumlah yang dibutuhkan sangat banyak sekali. Ya.
Nah, kemudian kalau yang kita lakukan sekarang, mereka menerima gaji UMR plus ya. Jadi tergantung dengan insentifnya, productivity mereka untuk antar barang bagaimana. Yang kedua, kita memanfaatkan teknologi ya, yang selama ini mungkin nggak kelihatan bahwa kita punya store outlet yang ada nulisannya antar aja gitu, tidak ada. Tetapi kita pick up gitu kan. Nah, untuk pick up dan deliver itu harus tracking yang real time. Sehingga yang kirim barang dan yang terima barang itu bisa mengidentifikasikan, melacak di tracking ada di mana barang ini sekarang gitu kan. Nah, sehingga kalau deliver ya itu. Makanya kita di sini bisa melakukan same day service, kemudian akurasi daripada delivery-nya juga terjaga gitu. Nah, itu semua harus pakai teknologi, sehingga kurir kita itu harus punya tech minded ya. Jadi bukan cuma nganter barang aja. Makanya kita sebut mereka itu satria. Oke. Ya. Nah, itu untuk membuild confidence dan harga diri ya. Jadi mereka harus memberikan pelayanan yang membuat orang lain happy. Ya. Baik, kurir saya selalu mengingatkan. satria ya. Ya, saya selalu mengingatkan mereka bahwa kalau kamu ngirim barang, pada waktu seorang suami akan memberikan hadiah anniversary buat istrinya, barangnya telat 2 hari lagi, udah nggak ada meaningnya gitu kan. Anniversary-nya jadi lewat. Baik Pak Projo, artinya ini untuk meyakinkan bahwa asa tetap eksis, tadi kuncinya juga mungkin yang bisa saya ambil ada 2, service dan juga akurasi. Terima kasih banyak Pak Projo Sunaryanto, Direktur Utama PT Adisarana Armada Tbk telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini. Ya, terima kasih Jakri.